Beberapa pekan yang lalu saya mengisi training judulnya CEO Excellence. Kegiatan ini mainly untuk family business, medium enterprise, khususnya untuk pembekalan generasi kedua mereka. Salah satu pembicaranya adalah Pak Harman Subakat, CEO dan generasi kedua dari Paragon. Paragon ini, buat yang belum tahu, adalah induk perusahaan dari Wardah. Ada Emina, kemudian Makeover, dan banyak sekali brand. Ada belasan brand di bawah Paragon Corp. Satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Harman Subakat mengenai value perusahaan. Dan saya akan ngebahas 3 hal yang menjadi kunci dalam menyiapkan generasi kedua untuk membangun dan melanjutkan estafet perusahaan. Yang pertama adalah visi. Seringkali generasi pertama terjebak ke dalam menyiapkan generasi kedua untuk mewariskan bisnis. Jadi ini perusahaan saya wariskan kepada anak-anak saya. Sementara yang saya pelajari dari Pak Harman Subakat adalah bagaimana Ibu Nur Hayati tidak mewariskan bisnis, tapi mewariskan visi dan nilai, vision and value. Makanya itulah kenapa pada presentasinya Pak Harman menyampaikan value driven company. Kalau kita lihat sejarahnya Paragon ini, bagaimana yang tadinya adalah perusahaan OEM, kemudian perusahaan MLM juga, kemudian kosmetik halal, sekarang bertransformasi, dan bagaimana transformasi ini sukses di generasi kedua, bahkan berkembang hingga ratusan persen di tangan generasi kedua. Kalau kita lihat pengembangan produknya sudah jauh sekali berbeda dengan produk-produk yang dikembangkan oleh Ibu Nur Hayati ketika awal mendirikan Wardah. Sehingga kita lihat ada satu yang tetap sama. Ini disampaikan oleh buku, judulnya bagus sekali, Same as Ever. Saya membaca buku ini sampai 3 kali. Buku ini membahas tentang bagaimana kita seringkali terjebak pada perubahan. Apa yang akan berubah di masa depan? Apa yang akan berubah 5 tahun lagi? Apa yang akan berubah 10 tahun yang lalu? Sementara perubahan ini sangat sulit untuk diprediksi. Buku itu menyampaikan seharusnya kita berfokus pada apa yang akan tetap sama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Dan itu kemudian yang kita perkuat. Dan ini saya lihat begitu kuat mengakar sejak tahun 1985 di Paragon sampai sekarang. Ini juga terjadi di Nutrifood. Saya lihat bagaimana visi dan nilai yang diturunkan menjadi kunci yang pertama bagi generasi pertama untuk kemudian membangun bisnisnya ke generasi kedua. Karena bisa jadi produknya sudah tidak lagi relevan. Kalau kita melihat Samsung, contohnya, dulu tahun 1938 mereka menjual sayur dan buah. Mereka adalah toko kelontong. Baru tahun 1960-an mereka membangun pabrik televisi. Perlu lebih dari 30 tahun bagi Samsung untuk kemudian mentransformasikan. Tapi kalau kita lihat, Samsung sekarang adalah penggerak ekonomi, salah satu penggerak ekonomi terbesar di Korea, mempekerjakan banyak sekali masyarakat, menjadi penopang ekonomi, menjadi kontributor terhadap GDP yang sangat besar. Itulah bagaimana visi dan nilai diturunkan, produk bisa jadi sudah tidak lagi relevan. Tapi visi dan bisnis inilah, visi dan value dalam bisnis ini yang mempertahankan perusahaan untuk tetap sustainable di jangka panjang hingga ke beberapa generasi. Yang kedua yang perlu diwariskan adalah leadership. Generasi kedua cenderung memiliki pendidikan yang lebih baik. Mungkin orang tuanya lulusan SMP, lulusan SMA, tapi generasi kedua keluar negeri adalah hal yang biasa, pendidikannya cukup baik. Tapi ada hal yang sangat penting yang lupa, bahwa yang terpenting dalam memimpin ini adalah leadership. How you manage people. Karena generasi kedua juga bisa dibilang memiliki tantangannya sendiri. Yang pertama adalah bagaimana bisa dipercaya oleh tim, oleh orang-orang senior di perusahaan orang tuanya untuk kemudian mengambil alih kepemimpinan. Dan ini memerlukan leadership yang kuat. Apakah
sang anak memiliki karisma, memiliki wisdom, memiliki gaya kepemimpinan, memiliki sesuatu untuk dicontoh bagi karyawan-karyawan yang lain. Karena untuk mengambil hati para leader senior di perusahaan orang tuanya juga itu bukan hal atau perkara yang mudah. Terlebih lagi mampu menggerakkan, mampu menginspirasi. Dan ini adanya pada leadership. Seringkali kita terjebak pada hal-hal yang teknis. Oh, perusahaan ayah saya sebagai generasi jadul terlalu kolot, terlalu usang. Ada video bagus dari iklan, tapi ini sangat menginspirasi. Kalau tidak salah mulai dari bawah, bagaimana anak sekolah di luar negeri, di Amerika, pulang, kemudian mengkritisi semua sistem pada perusahaan ayahnya. Kemudian ayahnya membawa ke Nias dan menginspirasi sang anak untuk akhirnya, oh iya ya, saya harus mulai dari bawah. Karena menjalankan perusahaan ini bukan masalah teknis. You can hire so many great talent that are very smart, skillful, brilliant, IPK-nya mungkin 4, gelarnya S2, S3 dari luar negeri, but you need leadership to move them. Karena pada akhirnya menjalankan perusahaan ini 50-70%-nya adalah tentang mengelola people. You manage people, how you lead them, how you inspire them, how you move them. You don't need to have all the solution, but you move people to solve the problem of the company. Dan leadership ini adalah menjadi komponen yang sangat kritikal, yang sangat krusial. Komponen yang ketiga yang saya perhatikan adalah survival skill. Saya melihat contohnya Bill Gates ya. Bill Gates ini memiliki paranoid yang luar biasa. Jadi Paul Allen mengatakan bahwa Bill Gates ini orang yang sangat percaya diri, sangat brilliant, tapi pada saat yang sama orang yang sangat paranoid. Bill Gates punya pikiran bahwa dalam 2-3 tahun ke depan, ini Microsoft akan tutup. Selalu hidup dengan dua ekstrim pemikiran. Very paradox, at the same time dia orang yang sangat visioner, confidence, but at the same time dia sangat paranoid. Ini membuat sinyal-sinyal intuisi survival Bill Gates ini selalu hidup. Dan ini sangat umum dimiliki oleh para generasi pertama. Karena generasi pertama membangun dengan, bisa dibilang membangun dengan darah mereka. Mereka membangun dari keprihatinan, mereka membangun dari tingkat kemiskinan. Sementara generasi kedua sudah hidup dengan privilege. Sehingga apa? Mereka cerdas, mereka berpendidikan tinggi, intelek, tapi mereka tidak memiliki survival mode. Sehingga ketika survival mode mereka tidak terasah, resiliensi mereka sangat rendah. Mereka cenderung menganggap untuk memulai sesuatu ini harus ada safety net-nya, harus ada modalnya, harus ada support-nya. Dan ini adalah skill yang sangat penting ketika perusahaan menghadapi krisis. When the industry is good, generasi kedua belum bisa dibilang teruji. Tapi ketika menghadapi krisis, dan saya sangat terinspirasi bagaimana Wardah menavigasi COVID, kemudian menjadikan Wardah bangkit. Pak Harman cerita selama COVID ini menerbitkan 7 brand baru, dan semuanya sukses. Tapi kalau kita lihat kemampuan generasi kedua menavigasi krisis menjadi opportunity ini ditentukan seberapa tangguh generasi kedua dalam mengasah survival skill mereka. Dan ini tidak mudah untuk diturunkan, ini tidak mudah diajarkan. Tapi jika 3 hal tadi bisa ditransfer, saya pikir family business can strive into multiple generation. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana visi dan nilai-nilai perusahaan yang diwariskan, bukan bisnisnya. Yang kedua adalah leadership and wisdom. Bagaimana kemampuan managing people, mengelola manusia. Dan yang ketiga adalah survival mode. Bagaimana generasi kedua tetap diasah memiliki survival mode ini minimal mendekati generasi yang pertama. 3 hal inilah yang menjadi kunci transfer succession dalam family business.